Kalian bisa bayangin nggak kira-kira seberapa besar kontribusi boyband asal Korea Selatan, BTS, terhadap perekonomian negara mereka? Melansir dari halaman website kompas.com, tercatat grup yang beranggotakan 7 orang tersebut mampu menyumbang sekitar 5 miliar US dollar atau sekitar 71 triliun rupiah jika dikonversikan terhadap perekonomian negara tiap tahunnya. Angka tersebut kurang lebih menyumbang sekitar 0,5% dari total perekonomian negara Korea Selatan. Dan ini baru dari BTS saja. Masih banyak hal lainnya yang tercipta dari Korean Wave atau yang kita kenal dengan sebutan Hallyu, seperti tren musik K-pop secara keseluruhan, series drama dan film, fashion, makanan, produk kecantikan, dan lainnya. Korean Wave sendiri merupakan istilah yang menggambarkan perkembangan budaya Korea yang mendunia. Deretan fenomena seperti Parasite, film pertama dari Asia yang memenangkan penghargaan Oscar di tahun 2020, hingga series Squid Game yang menjadi TV series dengan watching time terlama dan sudah ditonton 1,65 miliar jam selama 4 pekan pertama penayangan. Lalu apa yang membuat tren Korean Wave ini sangat mendunia? Serta keuntungan apa saja yang diperoleh Korea Selatan dari fenomena ini? Mari kita bahas lebih lanjut. Selamat datang di channel ini bersama dengan saya, Rian Ong. Tidak bisa dipungkiri bahwa kesuksesan Korea Selatan dalam memajukan pop culture mereka tidak terjadi secara instan dan tidak bisa lepas dari pentingnya peranan pemerintah. Berbagai aspek pun dibenahi, seperti infrastruktur jaringan internet guna menghubungkan mereka kepada dunia luar. Dan jauh sebelum kebijakan pengembangan infrastruktur jaringan internet dilaksanakan, Korea Selatan yang sebelumnya merupakan salah satu negara konservatif melakukan perubahan di tahun 1990-an dengan mencabut larangan berpergian ke luar negeri bagi warga negara mereka. Alhasil, banyak para anak muda yang melanjutkan jenjang pendidikan di negeri lain, terutama negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa, yang kemudian kembali ke tanah air dan membawa perubahan yang lebih baik terhadap negara mereka. Belum lagi pemerintahan Korea memberikan kebebasan bagi para seniman lokal, terutama di bidang pembuatan film, dengan menghapus peraturan yang berkaitan mengenai undang-undang pengaturan sensor, sehingga memberikan ruang untuk para seniman melakukan eksplorasi dan mengembangkan ide mereka. Alhasil, series atau film Korea seperti Train to Busan, Parasite, dan Squid Game pada akhirnya berhasil mencuri spotlight di beberapa negara lain, bahkan dunia. Di samping perfilman, musik juga mendapat perhatian spesial dari pemerintahan Korea. Ini terbukti dengan adanya divisi khusus di Kementerian Korea Selatan yang berfokus terhadap musik, fashion, hiburan, dan elemen penting lainnya. Tidak main-main, melansir dari martinroll.com, sekitar 5,5 miliar US dollar atau setara 81 triliun rupiah digelontorkan oleh pemerintah Korea Selatan untuk mengembangkan Korean Wave secara menyeluruh. Selain itu, banyaknya bentuk festival yang diadakan oleh pemerintah Korea Selatan di berbagai negara seperti di Afrika, Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika sebagai bentuk dukungan untuk mempromosikan proyek besar mereka ini. Teknologi memainkan peranan penting dalam mensukseskan Korean Wave. Terlebih, kemajuan teknologi internet juga berkembang pesat di negara-negara berkembang terutama wilayah Asia Pasifik. Adanya pergeseran penggunaan media televisi ke media sosial memberikan keuntungan terutama terhadap agensi musik Korea Selatan. Platform seperti YouTube digunakan sebagai tempat mempromosikan para idol yang baru saja melakukan debut maupun comeback. Kita ambil contoh, PSY dengan lagunya yang berjudul Gangnam Style di tahun 2012 mampu mendobrak popularitas K-pop dan berhasil mencatatkan sejarah dengan menembus 1 miliar view pertama di YouTube. Ini juga yang menjadikan suatu momentum besar bagi para pelaku industri K-pop untuk melebarkan sayap mereka di mata dunia. Selain itu, para idol juga memanfaatkan sosial media lainnya seperti Instagram, TikTok, Twitter, VLive, dan lainnya
sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kedekatan antara idol dan fans mereka. Karena sosial media digunakan sebagai tempat untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Di lain tempat, Spotify, media streaming musik online mencatatkan bahwa lebih dari 134 miliar menit lagu bergenre Korean pop sudah diputar di platform mereka. Tidak salah apabila kita mengatakan bahwa teknologi internet mempunyai peranan yang sangat krusial atas perkembangan budaya modern Korea di dunia. Roma tidak dibangun dalam waktu semalam, begitu juga dengan Korean Wave. Melihat bagaimana tren ini menjadi begitu fenomenal seperti sekarang, murni berkat kerja keras dan adanya perencanaan yang matang. Pelonggaran undang-undang sensor dari pemerintah serta investasi dari pihak swasta seperti Samsung dan Hyundai adalah contoh nyata jika dunia perfilman memang sudah dipersiapkan sejak dini. Sedangkan dunia permusikan K-pop lebih berfokus ke ajang pencarian bakat, di mana para calon superstar dididik dari usia belia dan melakukan pelatihan secara vokal maupun tarian apabila mereka masuk ke dalam kategori boyband maupun girlband. Tidak hanya vokal dan tarian, para trainee, sebutan bagi para talenta muda ini juga dibekali pengetahuan lainnya seperti mempelajari bahasa Jepang dan Mandarin, acting, berkomunikasi dengan baik, dan lain sebagainya. Tujuan dari sistem training seperti ini jelas untuk mempersiapkan para talenta muda secara fisik dan mental sebelum menghadapi dunia luar. Menurut laporan Korean Foundation for International Culture Exchange, fenomena Korean Wave berkontribusi sebanyak 9,5 miliar US dollar atau sekitar 140 triliun rupiah untuk ekonomi negara Korea Selatan di tahun 2018. Korean Wave juga diperkirakan di masa itu akan meningkat tiap tahunnya. Dan benar saja, di tahun 2019, Korean Wave diperkirakan menyumbang sekitar 12,3 miliar US dollar atau sekitar 182 triliun rupiah untuk pemasukan negara Korea Selatan. Bagaimana tidak, single dari grup band BTS yang berjudul Dynamite saja mampu menghasilkan sekitar 1,43 miliar US dollar atau sekitar 20,9 triliun rupiah dan diperkirakan dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk 8.000 pekerja berdasarkan studi dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Korea Selatan. Efek domino lain dari tren Korean Wave ialah peningkatan jumlah turis yang datang. Di tahun 2019 sendiri, total turis yang berkunjung ke Korea Selatan mampu menembus angka hingga 17,5 juta pengunjung. Dan berdasarkan survei dari Korea Tourism Organization, ada sekitar 8,5 juta pengunjung asing yang berkaitan dengan Korean Wave. Ada pula penghasilan lainnya yang berupa biaya endorsement para idol maupun artis atas sebuah brand. Seperti yang sempat viral, di mana BTS bekerja sama dengan McDonald untuk menjual BTS Meal. Ada juga beberapa artis Korea yang menjadi brand ambassador produk kecantikan seperti aktor Song Joong Ki dan girl group Twice untuk brand lokal Indonesia yaitu Scarlett. Lisa Blackpink yang baru-baru ini juga menjadi brand ambassador untuk perusahaan investasi ajaib, serta aktor Park Seo Joon untuk brand ambassador Blibli.com dan masih banyak lainnya. Meskipun tidak diketahui berapa banyak dana yang dikeluarkan perusahaan-perusahaan ini untuk membayar para superstar yang disebutkan tadi, namun bisa ditafsirkan bahwa biaya endorse bisa mencapai miliaran atau bahkan puluhan miliar rupiah. Berdasarkan survei mengenai National Image 2021 dari Yonhap News Agency, Korea Selatan mendapatkan hasil bahwa 80,5% warga negara asing mempunyai citra positif terhadap negara yang berjulukan negeri ginseng tersebut. Ini adalah bentuk soft power dari Korea Selatan untuk menyebarkan pengaruh mereka terutama dalam hal budaya ke dunia internasional. Soft power sendiri bermakna tentang sebuah pendekatan sosial secara budaya untuk mencapai kepentingan nasional sebuah negara. Bukti konkret bahwa Korean Wave menjadi ikon soft power diplomasi Korea Selatan ketika BTS mendapatkan kesempatan untuk berpidato di ruang sidang Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2021 silam.
Ini menggambarkan bahwa suara atau aspirasi tidak hanya selalu datang dari negara barat, namun juga dari negara timur. Setahun kemudian, tepat pada tanggal 31 Mei 2022, BTS kembali diminta untuk berbicara di White House atas undangan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. BTS membawa pesan tentang rasisme yang kerap terjadi tanpa terkecuali terhadap orang Asia. Tentunya ini memberikan citra positif terhadap orang Asia, terutama orang Korea Selatan di mata dunia internasional. Kesuksesan Korea Selatan mengembangkan pop culture dapat kita jadikan pelajaran. Menimbang bahwa budaya dari negara kita yang bisa kita kembangkan keluar, seperti bagaimana musik dan film tanah air yang mendapat sambutan hangat di negara tetangga Malaysia. Ini seharusnya bisa menjadi modal awal untuk kita membangun kepercayaan diri terhadap karya kita sendiri. Namun dengan catatan, semua harus bekerja sama untuk mewujudkannya. Mulai dari dukungan pemerintah hingga keseriusan industri yang berkaitan untuk mengimplementasikannya. Butuh kesabaran yang luar biasa hingga perjuangan yang tidak sedikit, mengingat keberhasilan seperti Korean Wave membutuhkan waktu yang tidak singkat dan perancangan yang matang disertai penelitian dan pengembangan yang tidak ada akhir. Demikian untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa, see you!